Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan khalisah wa azimatan rasyidah wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Amma ba'du, para jamaah sekalian rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Munir, yaitu pada awal-awal surat Ali Imran, di mana sudah kita sampaikan tentang sababun nuzul atau latar belakang turunnya awal-awal di surah Ali Imran, yang kurang lebih ada 80-an ayat dalam pembahasan tema yang hampir sama. Inilah merupakan sababun nuzul yang sangat penting ya untuk kita fahami bersama, bahwasanya tuduhan mereka tentang posisi Nabi Isa yang seperti itu, sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang Nasrani, ini sama sekali tidak berdasar. Berikutnya adalah tentang at-tafsir wal bayan, tafsir dan penjelasan dari surah Ali Imran ini, ayat 1 sampai ayat 6 ya. Bada Allah Ta'ala surata bi itsbati tauhid asasiddin. Allah memulai surat ini dengan mengokohkan tauhid, menetapkan tauhid yang merupakan asas agama, pondasi agama, liyanfiya aqidat at-tatslits, untuk menolak, menafikan tentang ideologi trinitas yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Mereka punya ideologi keyakinan trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruh Kudus. Nah, inilah ideologi yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani, ditolak, dinafikan, ditiadakan, dibatalkan di dalam surah Ali Imran pada awal-awal ini, dan menetapkan tauhid, keesaan, akidah murni tauhid itu kita tetapkan, tauhid hanya kepada Allah Ta'ala saja sebagai asas agama. Thumma abana annahu ta'ala anzalal kutuba 'alal anbiya. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab samawi kepada para nabi. Wa anna Isa nabiyyun mithluhum, dan sesungguhnya Nabi Isa itu adalah seorang nabi seperti nabi-nabi yang lainnya. Hum di sini kembali kepada al-anbiya. Wa anna Isa nabiyyun mithlul anbiya. Nabi Isa salah satu dari nabi yang sama. Fahuwa munazzalun alaihi. Maka Nabi Isa ini diturunkan kepadanya Alkitab, yaitu Injil itu. Wa annallaha huwa sahibul qudrah, dan bahwasanya Allah lah zat pemilik kekuasaan al-mutlaqah, yang sangat mutlak, yang tidak terbatas. Alladzi yusawwiru fil arham, yang membentuk setiap makhluk, terutama adalah di sini konteksnya adalah manusia, dibentuk oleh Allah Ta'ala di dalam rahim-rahim ibunya masing-masing. Ini tujuannya untuk apa? Liyarudda ala wiladati Isa min ghairi abin, untuk membantah keyakinan yang mereka miliki bahwasanya Nabi Isa ini lahir tanpa seorang ayah. Jadi dianggap itu adalah sebuah keajaiban. Idil wiladah min ghairi abin laisat dalilan alal uluhiyah. Ini kesimpulannya ya, bahwasanya kelahiran seorang anak tanpa ayah itu tidak menjadi bukti, tidak menjadi dalil tentang ketuhanannya. Fa'adam makhluk min ghairi abin wala ummin. Kalau kondisinya tanpa orang tua, ya di sini adalah tanpa ayah, itu dianggap keajaiban dan menyamai predikat uluhiyah. Kondisi Nabi Adam ini lebih tinggi atau lebih ajaib lagi. Adam adalah seorang makhluk tanpa ayah, tanpa ibu. Wal khaliq wal ilah, dan pencipta
itu adalah al-ilah. Allah Ta'ala wal makhluk abdun kaifama khuliqa. Sedangkan makhluk itu adalah hamba bagaimanapun dia diciptakan. Seutama atau seajaib apapun manusia itu adalah abdun, bagaimanapun kondisinya, kaifama khuliqa ini. Bagaimanapun proses penciptaannya dia adalah makhluk, tidak bisa menyamai derajat al-khaliq. Al-khaliq beda dengan al-makhluk. Al-khaliq memiliki sifat-sifat uluhiyah, ketuhanan yang tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, ya. Tidak ada yang menyamai Allah sesuatu pun makhluk, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Inilah penjelasan ya di awal-awal surah Al-Imran. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili memberikan komentar tentang huruf alif lam mim. Kata beliau, al-huruf al-muqatta'ah li tahaddi al-arab bil ityani bi syai'in min mithlil Qur'an. Jadi huruf-huruf yang terputus di awal-awal surat itu bertujuan untuk tahaddi. Tahaddi adalah memberikan tantangan. Bil ityan, tantangan kepada siapa? Kepada orang Arab. Bil ityan bi syai'in min mithlil Qur'an, supaya mereka mendatangkan sesuatu yang seperti Al-Qur'an. Ya, kita tahu keahlian orang Arab saat itu adalah di bidang syair, di bidang puisi, di bidang sastra. Mereka sangat mendewa-dewakan sastra. Ada kontes syair secara periodik. Jadi keahlian syair ini sudah menggejala ya, luar biasa tersebar di bangsa Arab. Nah, Al-Qur'an datang dengan memiliki mukjizat keistimewaan terutama di bidang bahasa. Mereka mampu untuk memahaminya, mereka mampu untuk mengerti tentang maksudnya, dan mereka sangat paham dengan huruf-hurufnya. Tapi mendatangkan huruf hanya sekedar alif lam mim saja mereka tidak mampu. Nah, itulah luar biasa ya. Huruf ini bertujuan lihattahatil Arab, memberikan tantangan kepada bangsa Arab bil ityan bi syai'in min mithlil Qur'an, untuk supaya mereka mampu mendatangkan seperti Al-Qur'an, tetapi tidak mampu. Madama huwa mukawwanan min lughatihim, selama itu adalah tersusun dari bahasa mereka. Wa minal hurufil lati yantiquna biha, dan terdiri dari huruf-huruf yang mereka ucapkan. Wa tatarakabu minha kalimatuhum, dan kalimat bahasa mereka itu tersusun dari huruf ini. Mereka mampu melafalkan, mengucapkan, mampu memahaminya, tapi tidak mampu mendatangkan apa yang seperti Al-Qur'an. Walaupun mereka berupaya, misalnya ada seorang nabi palsu ya, Musailamah al-Kadzdzab, membuat surat tandingan seperti mirip surat Al-Fil. Nah, tapi lucu ya, malfil wa ma adraka malfil, al-filu anfuhu tawil jismuhu kabir. Nah, ini kan lucu ya. Jadi ya seperti pendekatan puisinya anak-anak TK ya, bahwasanya gajah ya, apa gajah itu belalainya panjang, fisiknya besar. Nah, itu enggak ada makna ya yang tersembunyi yang mengandung mukjizat di dalamnya. Itulah ya, orang-orang Arab mampu mengucapkan seperti itu, tetapi tidak bisa menandingi Al-Qur'an sama sekali. Allahu la ma'budu bihaqqin bil wujud siwahu. Allah adalah zat yang diibadahi dengan benar fil wujud, di alam raya ini. Tidak ada yang diibadahi secara benar di alam raya ini siwahu, yaitu ghairuhu, selain Allah. Tidak ada. Li'annahul khaliq, karena sesungguhnya Allah adalah maha pencipta, al-musaitir, yang menguasai alal kaun, di alam raya ini, wan nufus, dan juga pada semua jiwa-jiwa manusia dan makhluk yang lainnya ada pada kekuasaan Allah. Wa li'annahu masdarul khair, dan bahwasanya Allah adalah sumber kebaikan, wa dafi'ud dharri, dan penolak bahaya. Sehingga di dalam zikir ba'da sholat kita, Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada satupun zat yang mampu untuk menghalangi apa yang Engkau berikan. Allah memang kalau sudah memberi rezeki pada kita, tidak ada satupun yang mampu menghalangi.
wala mu'tiya lama mana'ta, dan tidak ada satupun yang mampu untuk memberi kalau memang Allah halangi ya. Jadi itulah kekuasaan Allah tidak terbatas ya. Al-Hayyud Daim, yang maha hidup, yang selalu al-hayah, selalu hidup, allati la awwala wa la nihayata laha, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Al-Qaim ala khalqihi, yang melaksanakan segala urusan makhluknya, bitadbiri wat tasrif, dengan segala urusan dan perilaku yang ada di makhluknya. Semua yang kita lakukan, tangan kita, mulut kita, kaki kita, yang menggerakkan semuanya, yang memberikan kemudahan kepada kita untuk bergerak melaksanakan kebaikan. Kita bisa dimudahkan untuk berangkat ke masjid, melaksanakan amal-amal kebaikan. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala samawati wal ardi qabla khalqi Isa, dan Allah juga yang menciptakan langit-langit dan bumi sebelum diciptakannya Nabi Isa. Fa kaifa qamat wa tubbirat qabla wujudihi wa ba'da mautihi, dan bagaimana keberadaan langit ataupun bumi ini eksis, kemudian diatur, diperjalankan sedemikian rupa, gugusan tata surya yang luar biasa ini, qabla wujudihi, dhamirhi di sini kata gantinya kembali kepada Isa. Jadi fokusnya di sini adalah memberikan jawaban-jawaban tentang akidah ideologi mereka yang menuhan-nuhankan Isa itu ya, dibantah dengan argumen-argumen yang banyak. Bagaimana Nabi Isa yang diciptakan sesudah adanya langit dan bumi, kemudian langit dan bumi ini terus eksis, terus terpelihara dengan baik sebelum adanya Isa ataupun setelah. Nah, ini mautihi dalam tanda kutip ya, karena Nabi Isa diangkat ya. Jadi kalau soal Nabi Isa ini ada beberapa versi ya, yang berbeda pendapat ya. Kalau orang-orang Yahudi, mereka ini memposisikan Nabi Isa ini, mohon maaf ya, dalam perspektif orang Yahudi itu adalah seperti penjahat yang dikejar-kejar karena ya sebagai penjahat. Nah, mereka menuduh Nabi Isa ini adalah penjahat dan akhirnya dibunuh. Kemudian orang-orang Nasrani, mereka memposisikan Isa dengan posisi yang berlebihan. Nabi Isa diangkat ya seperti Tuhan itu, kemudian menjadi pandangan yang berlebihan ya kebaikannya. Adapun kaum muslimin itu berpandangan adalah Nabi Isa diangkat ya, diangkat ke langit. Nah, nanti pada saatnya diturunkan pada saat punya misi untuk menghancurkan dan mengalahkan Ad-Dajjal ya, di akhir zaman nanti. Jadi itu adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwallazi nazzalal Qur'an, dan Allah adalah yang menurunkan Al-Qur'an alaika ya Muhammad, kepadamu wahai Muhammad, bil haqqi, dengan benar, alladzi la syakka, tidak ada keraguan, wala syubhata fi, tidak ada syubhat, tidak ada kesamaran sama sekali, musaddiqan wa muayyidan, membenarkan dan menguatkan ma taqaddamahu minal kutub, apa yang terdahulu dari kitab-kitab al-munazzalati alal anbiya as-sabiqin, yang diturunkan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Kemudian ada penjelasan dari Syekh Wahbah Suhaili di sini, yang dimaksud musaddiqan itu adalah wahwa tasdiqun ijmaliyun. Jadi membenarkan di sini adalah membenarkan secara global, la tafsiliyun, bukan membenarkan secara rinci, fi aslil wahyi, yaitu dalam hal asal wahyu wa asli risalah, ad-da'ya ila tauhidillah wa makarimil akhlak. Jadi yang dibenarkan oleh Al-Qur'an kepada kitab-kitab samawi sebelumnya itu dalam bab-bab yang prinsip seperti ini, tentang wahyu, kemudian asas risalah ya, yang menyeru kepada tauhid, mentauhidkan Allah taala, serta kemuliaan akhlak, wal ikhbar wal bisyarah, tentang kabar-kabar serta berita-berita gembira. Nah, inilah yang dibenarkan oleh Al-Qur'an kepada kitab-kitab samawi sebelumnya. Fahiya tusaddiquhu bima akhbarat bihi wa basyarat qadiman wa huwa yusaddiquha. Jadi kitab-kitab samawi itulah berbicara tentang berita-berita serta kabar-kabar umat sebelumnya, memberikan berita gembira tentang kedatangan Nabi akhir zaman,
Itulah yang yusaddiquha dibenarkan oleh Al-Qur'an. Li'annahu tabiqun ma akhbarat bihi wa basyarat minal wa'di minallah bi irsali Muhammad wa inzalil Qur'anil azim alaihi. Karena Al-Qur'an itu sesuai ya, ayat-ayatnya sesuai dengan apa yang telah diberitakan, yang telah diceritakan oleh kitab-kitab sebelumnya berupa hadirnya risalah akhir zaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah wa anzala Taurata ala Musa. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa, wal Injil, dan kitab Injil ala Isa kepada Nabi Isa min qablil Quran, sebelum turunnya Al-Quran. Tujuannya apa? Hidayatan linnas fi zamanihim, sebagai petunjuk untuk manusia pada zaman keduanya ini. Ketika zamannya Nabi Musa dan zamannya Nabi Isa, itu kitab ini berfungsi sebagai hidayah wa irsyadan, sebagai penunjuk jalan. Fallahu huwallazi anzalal wahya wasyara'i'a qabla wujudi Isa wa ba'dahu. Dan Allah lah yang menurunkan wahyu serta syariat sebelum keberadaan Nabi Isa serta sesudahnya. Nah, ini kuncinya ya. Walaysa Isa masdarul wahyi. Jadi Isa ini bukan sumber wahyu. Wa innama huwa kawairihi minal anbiya. Tetapi posisi Nabi Isa seperti yang lainnya dari nabi-nabi, yaitu apa? Mutalaqin lil wahyi, yang menerima wahyu. Kaifa yakunu ilahan, maka bagaimana nabi yang menerima wahyu itu diangkat sebagai ilah, sebagai Tuhan. Nah, ini sekali lagi adalah memberikan penolakan kepada ideologi yang diyakini oleh orang-orang Nasrani tadi ya. Jadi posisi Taurat dan Injil ini adalah hidayah pada zaman mereka. Ketika masa risalahnya Nabi Musa sudah berakhir, masa risalahnya Nabi Isa sudah berakhir, dan masih ada pengikut-pengikutnya, tidak ada pilihan lain bagi ahlul kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani ini, kecuali menerima Al-Quran. Tidak ada pilihan lainnya. Ketika Umar bin Khattab itu suatu saat pernah membuka-buka lembaran kitab Taurat ya. Kemudian ada unsur ya kagum lah ya dengan isi kitab Taurat itu. Maka Rasulullah SAW marah melihat sikap Umar seperti itu dan mengatakan yang kesimpulannya adalah, demi Allah, seandainya Nabi Musa saat ini hidup, tidak ada pilihan kecuali mengikuti risalah Islam, risalah yang aku bawa ya. Tidak ada pilihannya. Artinya ketika Islam ini sudah hadir, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti agama Islam. Apa yang dibawa oleh risalah sebelumnya, baik itu Nabi Musa, Nabi Isa, ini hanya berlaku saat itu. Adapun risalah akhir zaman ini berlaku sepanjang hayat, dimanapun manusia berada, di negeri manapun, di wilayah manapun, dan di waktu kapanpun sampai kiamat. Tidak ada pilihan bagi ahlul kitab kecuali masuk Islam. Inna dina indallahi Islam, tidak ada pilihan agama itu di sisi Allah hanyalah Islam, tidak ada yang lainnya. Wa anzalallahu al-furqan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-furqan, wa huwal fariq bainal huda wad dhalal, yaitu pembeda antara petunjuk dan kesesatan, wal haq wal batil, antara kebenaran dan kebatilan, wal ghayyi war rasyad, kesesatan dan petunjuk, bidalail wal bayinat al wadihat, dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti yang jelas ya, keterangan-keterangan yang jelas, wal barohin al qati'at, serta burhan ya, burhan dengan dalil, bayinat itu sama saja, keterangan bukti-bukti al qati'at yang pasti ya. Jadi baik itu dalil-dalil secara tersurat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, ataupun dalil-dalil yang secara tersirat yang ada di alam raya ya, bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru bi ayatillahil wadhihah, sesungguhnya orang-orang yang kufur, ingkar terhadap ayat Allah yang jelas, adalah ala tauhidihi, yang menunjukkan tentang tauhid Allah, wa tanzihihi amma la yaliku, dan mensucikan Allah dari apa yang tidak layak, ay jahadu biha, mereka mengingkarinya, wa angkaruha, mengingkari, menolaknya,
waraduha bil batil, ya mereka tidak menerimanya dengan kebatilan, maka mereka ini mendapatkan ancaman, lahum adzabun syadid, mereka mendapatkan siksaan yang keras, yang pedih yaumul qiyamah, pada hari kiamat, bisababi kufrihim, disebabkan oleh kekufuran mereka. Wallahu mani'ul janabi azimus sultan, dan Allah itu adalah zat yang tidak mampu ditembus oleh makhluknya, tidak mampu dikalahkan, yang memiliki kedudukan kekuasaan yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Dzuntiqam mimman kadziba, memiliki hukuman yang keras kepada siapapun yang mendustakan biayatihi dengan ayat-ayatnya, wa khalafa rusulahul kiram, dan menyelisih para rasulnya yang mulia. Yunafidhu bi'izzatihi muradahu, Allah menunaikan segala kemuliaan, keperkasaan yang dia inginkan, wa yantaqimu mimman khalafa wahyahu, dan memberikan hukuman yang keras kepada orang yang menyelisihi wahyunya. Itulah hukuman yang keras, ancaman yang keras kepada orang-orang yang kufur. Nah, kemudian jemaah sekalian, ini poin yang penting ya. Wa innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil kaun. Sesungguhnya Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di alam raya ini. Faya'lamu hala shadiq fi imanihi. Allah Maha tahu tentang kondisi orang yang dalam hal ini benar keimanannya, jujur ya. Wa halal kafir wal munafik. Dan Allah juga Maha tahu tentang kondisi orang kafir serta orang munafik, wal mukrah 'alal kufr, dan orang yang terpaksa untuk kufur, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara dalam hatinya itu masih memiliki keimanan ya. Jadi artinya Allah Maha tahu dengan kondisi hati kita masing-masing. Ada jenis manusia yang betul-betul imannya dia tidak pura-pura ya, betul-betul memiliki iman yang jujur, yang sesuai, at-tasdiq bil qalbi, hatinya itu meyakini dengan benar, wal iqraru bil lisan, menyatakan dengan lisan ya secara benar pula, wal amalu bil jawarih, menerapkan secara fisik dalam praktek anggota badan secara benar, konsisten, yang dalam hatinya, lisannya, dan anggota badannya. Dan ada orang yang betul-betul kafir, nampak kekufurannya, dia tidak mau beriman, dia tidak mau menerima risalah Islam, dia betul-betul ingkar, itu jelas-jelas kufur ya. Tapi ada juga orang yang munafik, pura-pura dia menyatakan mukmin, dia juga sholat seperti kaum muslimin, seperti kaum muslimin yang lainnya juga puasa, bahkan juga berangkat haji ya. Tetapi dalam batinnya menyimpan kekufuran. Itu munafik i'tiqadi. Munafik yang seperti itu adalah munafik hakiki, yang sejati, yang ancamannya neraka ya. Tapi ada juga munafik amali ya, munafik dalam bentuk aplikasi amal, praktek nyata, yaitu yang tidak sampai mengeluarkan dia dari keimanan ya. Jadi kalau ada tanda-tanda 3 yang sudah populer ya, kalau dia bicara dusta, kalau dia berjanji dia mengingkari, kalau dia diberikan amanah berkhianat, itu tanda-tanda kemunafikan tapi bentuk amalia, tidak sampai i'tiqadiyah ya, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Nah, orang Allah Maha tahu dengan kondisi orang seperti itu. Ada juga orang al-mukrah 'alal kufri, orang yang terpaksa kafir, hatinya tetap iman. Ini terjadi pada sahabat di awal-awal Islam dulu. Di antara contoh yang populer adalah sahabat Ammar bin Yasir, yang saat itu beliau terpaksa seolah-olah memuji kepada Hubal. Hubal ini nama berhala besar di dekat Ka'bah ya, di mana ayahnya yang bernama Yasir dibunuh ketika disuruh oleh orang-orang kafir untuk memuji-muji Hubal. Yasir tidak mau, maka dibunuh. Kemudian istrinya atau ibu dari Ammar yang bernama Sumayyah itu tidak mau memuji-muji kepada Hubal, dibunuh oleh orang-orang kafir. Jadi ini ayahnya itu orang syahid pertama dalam Islam, ibunya Sumayyah juga orang wanita syahid dalam Islam. Nah, anaknya ini masih muda, Ammar ini masih muda, punya potensi yang panjang karirnya, perjuangnya masih panjang, dia berpikir jangka panjang. Ketika disuruh pura-pura mau supaya nggak dibunuh, nah, pura-pura mau dan diselamat. Akhirnya tidak dibunuh dan selamat. Ketika bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam konsultasi dan dibiarkan, artinya
kalimat kufur yang dia ucapkan itu tidak menjadikan dia murtad dari ajaran Islamnya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa padahal hatinya itu tetap dalam keadaan iman, itu tidak mengeluarkan dia dari keimanan. Allah Maha tahu dengan seperti itu ya. Nah, kemudian perbandingannya di sini, wa Isa wa ghairuhu la ya'lamu syai'an min dzalik. Sementara Nabi Isa dan juga nabi-nabi yang lain itu tidak mengetahui sesuatu dari yang tersebut. Fa kaifa yakunu ilahan, maka bagaimana yang seperti itu disebut ilah, seperti itu disebut Tuhan ya. Jadi Nabi ini memiliki sifat-sifat kemanusiaan sebagaimana kita. Kalau hal yang ghaib, yang tersembunyi dalam hati orang, dia nggak tahu. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang sahih ya. Suatu saat Nabi SAW itu menyampaikan kisah singkat, ya singkat saja, ini sebagai sebuah pelajaran ya. Bahwa Nabi mengatakan suatu saat Nabi Isa ini bertemu ya dengan seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu dilihat oleh mata kepalanya Nabi Isa sendiri itu mencuri. Jadi Nabi Isa mencuri dengan mohon maaf ya, ada laki-laki yang mencuri diketahui Nabi Isa secara langsung, bukan lewat orang lain ya. Tapi Nabi Isa melihat langsung laki-laki ini mencuri, nggak tahu yang dicuri apa ya, apakah uang ataukah materi yang lainnya ya. Kemudian setelah lewat itu, laki-laki ini ditanya, apakah kamu mencuri? Nah, Nabi Isa bertanya begitu. Maka laki-laki ini menjawab, kalla wallahi alladzi la ilaha illahu ya. Tidak sama sekali demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Itu jawaban yang mantap ya, sumpah dari laki-laki ini ya, bahwasanya dia tidak mencuri. Nah, Nabi Isa dalam hal ini memberikan jawaban, amantu billahi wa kadzabtu aini. Aku mengimani Allah dan mendustakan kepada mataku. Maksudnya apa? Jadi ini wujud ta'zimnya seorang nabi dan rasul ya, ketika disampaikan sumpah atas nama Allah, maka sebagai wujud ta'zimnya pada lafaz sumpah ini, Nabi Isa mengatakan amantu billah, saya mengimani Allah dan saya mendustakan mata saya. Jadi menyalahkan matanya sendiri, artinya memaksakan dirinya untuk mempercayai berita penolakan dia sebagai pencuri itu karena telah mengatasnamakan Allah, dan Nabi Isa mengingkari pandangan matanya sendiri ya, mungkin seperti itulah kira-kira ya. Nah, dari hadis sahih ini akhirnya dibuat analisa kesimpulan oleh seorang ulama, Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, itu memberikan kesimpulan bahwasanya kisah ini memberi kesimpulan pada kita, diantaranya satu, bahwasanya Nabi Isa itu tidak mengetahui sesuatu yang ghaib, yang tersembunyi, itu dia tidak tahu. Kemudian yang kedua adalah bahwa Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain itu tidak bisa membedakan antara seseorang yang jujur dan bohong. Itu tidak bisa dibedakan. Nah, inilah bukti bahasanya Nabi Isa ini dan juga nabi-nabi yang lain la ya'lamu syai'an min dzalik, tidak mengetahui yang ghaib. Kecuali kalau ada wahyu ya dari Allah, maka mereka tahu. Kalau tidak ada, maka sama dengan manusia yang lainnya ya. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, saya agak lupa lafadznya, tapi maksudnya begini ya. Ketika ada dua orang yang berseteru di antara kalian ya, dalam sebuah masalah datang kepadaku, minta keadilan, minta kebijakan dariku, minta keputusan dariku, antara dua orang ini berselisih, pasti yang satu benar, yang satu salah. Di antara keduanya pasti ada yang benar, ada yang salah ya. Seandainya yang salah ini pintar berargumen, pintar ngomong, pintar memberikan hujah ya, dan akhirnya aku terpikat oleh kalimatnya, kemudian aku membenarkannya, memberikan keputusan yang benar adalah yang pintar ngomong, padahal dia aslinya itu adalah orang yang salah, maka ancamannya orang yang mengaku benar ini adalah ya intinya ancamannya mendapatkan azab yang pedih lah, begitu ya. Jadi intinya apa? Di sini menunjukkan Nabi sendiri ketika tidak ada wahyu yang turun kepada beliau tidak bisa memberikan jawaban kepada suatu yang dirahasiakan oleh para sahabatnya.
Kalau beliau mendapatkan wahyu, beliau tahu. Ada seorang sahabat yang bernama Wabisah datang kepada beliau, dan Nabi dapat wahyu dan memberikan sebuah pertanyaan. Jita tas'alu anil khair, wahai Wabisah, kamu datang untuk bertanya anil birri, ya, tentang masalah kebaikan, ya. Itu sudah ditebak oleh Rasulullah, beliau sudah dapat wahyu. Jadi Wabisah datang, kemudian di majelis Rasulullah duduk bersimpuh, lututnya berhadapan dengan Nabi secara langsung. Lututnya Wabisah berhadapan dengan Rasulullah secara langsung, dan memang seperti itu, ya. Ketika ditanya apakah kamu datang untuk menanyakan tentang masalah albir, tentang masalah kebaikan, maka betul ya Rasulullah, saya bertanya untuk itu, ya. Maka Nabi meletakkan telapak tangannya di dadanya Wabisah dan mengatakan, albirru matma'annat ilaihin nafsu. Yang namanya kebaikan adalah yang jiwamu merasa tenang, ya, merasa nyaman. Wal syarru ma karihta an yatali alainas. Dan yang namanya keburukan adalah kamu merasa galau dan orang lain tidak ingin mengetahui apa yang kamu lakukan. Nah, itulah untuk membedakan ketika satu saat kita dihadapkan satu kondisi, kita tidak tahu hukumnya, apakah ini halal ataukah haram, boleh atau tidak, maka kita diminta untuk istafti qalbaka, bertanya pada diri kita sendiri. Hati kita nanti yang memberikan jawaban, fitrah Allah nanti yang ada dalam hati kita ini memberikan jawaban. Kalau itu baik, halal, boleh kita lakukan, jiwa kita ini tenang, tentram, nyaman, ya. Apabila sesuatu ini buruk, haram, tapi kita nggak tahu hukumnya, itu kita nggak nyaman. Dan kalau kita lakukan, tidak ingin orang lain melihatnya. Nah, jadi kembalinya adalah pada hati nurani kita sendiri, ya. Jadi kita kembali ke sini, ya, bahwa Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain sama seperti manusia pada umumnya, tidak mengetahui segala sesuatu yang disembunyikan oleh orang lain, tidak bisa mengetahuinya atau tidak mengetahui rahasia-rahasia, ya. Wallahu walladzi yakhluqul insan fi rahimi kama yasha. Dan Allah lah yang menciptakan manusia di rahim ini sebagaimana kehendaknya. Zakarun au unsa, apakah jenis kelaminnya itu laki-laki ataukah perempuan, hasanan wa qabihan, apakah dia bagus nantinya, kalau laki-laki ganteng, perempuan cantik misalnya, wa qabihan atau kebalikannya, wa ghairu dzalika, dan yang lain-lainnya, minat toba'i, dari tabiatnya, wataknya, wal alwan, kulitnya apakah putih ataukah hitam, wal maqadir, takdir yang nanti dia dapatkan untuk di akhirat, ataukah di dunia sampai di akhirat, wassalamati wal ahati, apakah dia selamat ataukah tidak, itu nanti sudah ada ketentuannya. Ketika bayi sudah berusia 120 hari di rahim ibunya masing-masing, ditentukan, ya, Allah Ta'ala rohnya ditiupkan lewat malaikat itu, kemudian ditentukan dengan rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah bahagia ataukah kesengsaranya, sudah ada ketentuannya. Kalau alat kedokteran, ya, misalnya dalam bentuk USG itu kan terbatas, ya. Secanggih apapun USG bisa memantau kondisi janin, oh ini sehat, oh ini posisinya seperti ini, posisinya normal, nanti kalau melahirkan normal, tidak perlu operasi dan lain-lain. Ini oh jenis kelaminnya adalah laki-laki atau wanita, kan sebatas itu, ya. Tapi kaitannya dengan tabiatnya bagaimana, kemudian warnanya bagaimana, apalagi takdirnya, wah ini susah, ya. Tidak ada yang bisa menjangkaunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa Isa wa ghairuhu la yusawwiru ahadan fi rahim. Sementara Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain, tidak ada yang mampu membentuk suatu pun, makhluk pun atau jiwa manusia pun dalam rahim. Wala yakhluqu syai'an, tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu. Bal huwa musawwarun makhluqun fi rahimi ummihi. Tetapi kebalikannya, Nabi Isa itu adalah makhluk yang dibentuk di dalam rahim ibunya, wa kharijun minhu, dan keluar dari ibunya. Fa kaifa yakunu ilahan, maka bagaimana yang seperti itu disebut Tuhan. Jadi sekali lagi ini adalah argumen-argumen bantahan-bantahan kepada orang-orang Nasrani yang menuhankan Isa. La ilaha illa huwal azizul hakim.
tidak ada al-khaliq. Allah adalah pencipta, al-mujid, yang mewujudkan, al-mustahiq lil uluhiyah, yang berhak untuk mendapatkan ketuhanan, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, al-wahid al-ahad al-fardus samad, zat satu-satunya yang maha tunggal, tempat bergantung, al-munazzahu anil walid wal walad, yang suci dari ayah dan anak, al-aziz alladzi la yughlab, yang perkasa yang tidak mampu dikalahkan, al-hakim yang maha bijaksana, al-munazzahu anil abath, yang suci daripada kesia-siaan, alladzi yada'ul umur fi muhaliha ala wifqil hikmah, yang mana Allah sama sekali tidak pernah meletakkan segala macam urusan itu tanpa dibarengi dengan hikmah. Itu sama sekali tidak ada ya. Setiap kali Allah menciptakan makhluknya, bahkan yang berupa nyamuk ya, permisalan seperti nyamuk itu pun itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia di alam raya ini. Wa hadza dalilun sharih bi anna Isa abdun makhluk, dan ini adalah sebuah bukti yang jelas bahwasanya Nabi Isa adalah seorang makhluk, kama khalaqallahu sairul basar, seperti Allah ciptakan seluruh manusia. Li'anna Allah sawwarahu fi rahim, karena Allah menciptakannya, membentuknya di rahim. Wa khalaqahu kama yasha, dan Allah menciptakannya sebagaimana kehendaknya. Fa kaifa yakunu ilahan, maka bagaimana dia dianggap sebagai Tuhan? Kama za'amat an-nasara, seperti orang-orang Nasrani mengklaimnya. Wa qad tadarraja khalquhu, dan penciptaannya juga sama, bertahap. Wa tanqulu min halin ila halin, dan berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Kama qala ta'ala, seperti Allah mengatakan di surat Az-Zumar ayat 6 tentang proses penciptaan manusia, diantaranya ketika kita berada, yakhluqukum fi butuni ummahatikum, Allah menciptakan kalian di perut-perut ibu kalian, khalqan min ba'di khalqin, sebuah penciptaan sesudah penciptaan. Ketika menjadi nutfah, kemudian prosesnya menjadi alaqah, terus menjadi mudghah, kemudian dibungkus menjadi ada tulangnya, dan ditiup nyawanya, fi dzulumatin tsalas, dalam kegelapan yang tiga. Kegelapan tiga ini diantara tafsirnya adalah kegelapan yang pertama di perut ibunya, kegelapan kedua adalah di rahim ibunya, kegelapan ketiga ya ketuban itu ya. Itulah kegelapan tiga yang dialami oleh siapapun kita manusia pada saat di alam ruh, pada saat kita menjadi janin di perut ibu kita masing-masing. Itu juga sama dialami oleh Nabi Isa juga ya. Jadi tidak ada bedanya antara beliau dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu tidak berhak untuk diangkat sebagai Tuhan sebagaimana versi orang-orang Nasrani. Inilah jamaah sekalian tentang tafsir wal bayan di surah Ali Imran ayat 1 sampai 6. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan kepada kita semuanya ya tentang keagungan Allah Ta'ala dan tentang bantahan-bantahan orang-orang kepada orang-orang Nasrani tentang klaim mereka pengkultusan kepada Nabi Isa bin Maryam. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita dan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.